SS2 bab ke-60. Teng, teng, teng. Bel tanda jika waktu pelajaran telah usai sudah dibunyikan. Guru sosiologi yang mengajar di kelas Zire keluar setelah doa selesai. Dengan cepat Zire berlari keluar dan berdiri di luar kelas. Tatapannya tertuju ke arah pintu kelas 11 IPS 1, menunggu Fellows keluar dari sana. Begitu guru sejarah keluar dari pintu kelas, Zira melangkah mendekat, dia melirik ke arah dalam kelas sana. "Ngapain lo?" tanya Badai, menatap Zire penuh curiga. Zire tak pedulikan pertanyaan itu. Dia malah masuk ke dalam dan celingukan memerhatikan setiap sudut kelas. "Ngapain sih?" ketus Bumi berucap. Dia sudah melirik penuh benci. Zire menatap Manuel yang baru saja menyampirkan tas ke bahu. "Fellows di mana?" tanyanya. Manuel jadi melirik Zira. "Kenapa nyariin dia? Tinggal jawab aja, kan?" kata Zira. Kedua bahu Manuel mengedik. "Tahu, sejak anterin Xavier ke UKS, Fellows nggak lagi ikut pelajaran sampai di jam terakhir." Badai yang berucap. Dia menuding Zira, tepat di wajahnya. "Lo!" Kedua mata Badai melotot, mencurigai Zira. "Lo ngelabrak dia?" Bumi sampai menarik lengan baju Zira dengan tatapan penuh tuduhan. Zira mengingat kejadian di gudang tadi pagi. Lalu Fellows yang keluar meninggalkannya tanpa sepatah kata. Dan ternyata cowok itu bolos, gak masuk kelas sampai di jam terakhir. Dia ngambek? Zira bertanya dalam hati. Dengan perasaan yang tak nyaman Zira mendorong lengan Badai. Menyingkirkan cowok itu dan berlari keluar dari kelas Fellows. Pikirannya tertuju pada wajah Fellows yang meliriknya kesal sebelum keluar dari gudang. Dia langsung memakai helm dan naik ke motor. Sempat melirik ke parkiran yang tak ada motor Fellows di sana. Bodoh, karena tidak menyadari kepergian Fellows. Bahkan Zira bisa dengan santai kembali ke UKS untuk menyerahkan botol minum yang dijanjikan ke Xavier. Tapi bukankah dia sudah bilang kalau putus sebelum menikah? Seharusnya Fellows nggak marah, kan? Motor putih Zira berhenti di depan gerbang rumah tinggal Fellows yang tertutup. Dia membuka kaca helm, turun dari motor mengamati keadaan di halaman rumah sana. Sepi, menandakan kalau nggak ada orang di dalam rumah sana. Bahkan motor hijau yang biasa Fellows pakai belum terlihat. Jadi Fellows belum pulang, kan? Zira menghela nafas kasar. Kedua pipi menggelembung memainkan angin di dalam mulut. Dia memutar tas dan mengambil handphone, mengusap layarnya dan masuk ke aplikasi Instagram. Tanpa ragu Zira melakukan panggilan telepon melalui aplikasi itu. Beginilah sialnya kalau nggak tukeran nomor. Mau menghubungi cukup susah. Zira menarik handphone dari telinga setelah lama tak mendapatkan respon. Jarinya menekan beberapa huruf untuk mengirimi chat. "Endea, lo di mana?" "Gue di depan rumah Elo." Dia menatap chat yang sudah terkirim, tapi belum dibaca. Zira menggigit bibir. Ini adalah pertama kalinya dia merasa amat sangat resah karena diambekin seseorang. "Astaga!" keluhnya dengan perasaan yang sangat tak enak. Tak lama sebuah taksi berhenti di rumah sebelah, rumah yang tepat ada di sebelah rumah Fellows. Seorang cewek yang tentu saja Zira kenali keluar dari mobil berwarna biru itu. Keduanya saling tatap untuk beberapa detik. Jelas banget kedua mata Liona melebar melihat ada Zira di hadapan mata. Dia melangkah mendekat, menatap Zira dari atas sampai bawah. "Lo?" pekiknya dengan sangat tak percaya. "Lo ngapain di sini?" tanyanya kemudian. Lalu menoleh memerhatikan rumah tetangganya yang sepi. Lo siapanya Fellows?" Zira menatap malas. Dia tak menyahuti, memilih memasukkan handphone ke dalam tas. "CKK, iya sih. Lo kan pindahnya ke Pramudi. Ya wajar kalau kenal sama Fellows." Liona mencibirkan bibir. "Tapi perlu lo tahu ya,
gue sama Fellows itu udah dekat sejak lama. Kita itu saling mengenal satu sama lain. Jadi, jangan jadi orang ketiga di antara gue dan dia. Kedua alis Zira menukik mendengar peringatan Leona. Gue istrinya, anjir. Batin Zira, karena nggak mungkin dia akan mengatakan kebenaran ini. Mending lo menjauh sejak hari ini deh ya. Jangan deket-deket sama Fellows walaupun kalian satu sekolahan. Kalau misalnya gue nekat deketin dia, lo mau apa? Tantang Zira dengan wajah santainya. Leona terkekeh, meremehkan. Siapin hati aja sih. Lo bakalan patah hati. Ziri tertawa dengan kepala yang menggeleng. Ngabisin waktu ngomong sama sampah. Lo! Leona mengepalkan tangan melihat Ziri melaju meninggalkannya. Awas saja lo ya. Kesalnya, menatap pada motor putih yang membawa Ziri pergi. Itu bukannya motor yang kemarin ada di rumah Fellows, kan? Mengingat itu mulut Leona mengaga. Jadi kemarin ada Ziri di rumah Fellows? Cek kakak, gue nggak akan biarin lo menang. Kak Fellows, kura-kuranya malu. Raving sampai menungging untuk melihat kepala kura-kura yang ngumpet. Fellows tertawa kecil melihat tingkah lucu adik iparnya ini. Udah kenyang dia, Rav. Yang cewek kenapa lebih gede, Kak? Tanya Raving. Sekarang dia menepuk-nepuk cangkang kura-kura itu dengan kayu panjang yang sejak awal memang dia pegang. Karena dia bawa telurnya diumpetin di dalam sana. Makanya lebih gede. Tapi Dedi sama Mami lebih gede dadiku. Fellows mengulum bibir, mengusap lembut kepala Raving. Dadinya Raving pasti makannya banyak tuh. Makanya lebih gede daripada mominya. Raving jadi tertawa. Dia mendekati Fellows, ngusel dan meminta pangku. Aku Adi di sekolahan dapat bintang 4 loh. Ceritanya dengan bangga. Oh ya? Fellows melirik Raving dari samping, lalu mengecup pipi putih Raving. Berarti Raving pinter dong. Dengan begitu percaya diri bocah kecil ini menganggukkan kepala, begitu bangga pada diri sendiri. Aku udah pernah dapat piala 2. Kalau Kak Zira kan gak pernah dapat piala. Kak Zira gak pinter. Fellows jadi tertawa mendengar cerita Raving. Fel, makan siang dulu. Di teras rumah sana Letta memanggil. Raving udah makan siang? Tanya Fellows. Raving menganggukkan kepala. Tadi makan di sekolahan bareng sama teman-teman. Raving, Kak Fellows-nya diajakin masuk. Suruh Letta. Dengan tangan yang menggandeng tangan Fellows, Raving melangkah meninggalkan kolam bulat yang ada di depan teras. Kedua lelaki ini masuk ke dalam rumah dan memenuhi panggilan Letta untuk mencicipi makan. Kamu kok pulangnya nggak bareng sama Zira? Dia nggak bolos, kan? Tanya Letta, memerhatikan menantunya yang menikmati jenang sumsum yang dia buat. Fellows menggeleng kecil. Enggak kok, Mam. Tapi memang kelas kita kan beda. Mungkin sebentar lagi Zira pulang. Kamu istirahat aja di kamar ya. Baju gantimu ada yang tertinggal kayaknya. Iya, Mam. Fellows menganggukkan kepala setelah menelan makanan. Ayo, Raving bobok siang dulu. Ajak Letta. Bocah kecil ini mengerucutkan bibir. Masih pengen main sama Kak Fellows? Renyeknya. Fellows mengusap kepala Raving. Kakak masih akan di sini. Nanti kakak tungguin sampai Raving bangun. Beneran? Haham? Oke. Raving turun dari kursi samping Fellows. Melambaikan tangan sebelum masuk ke dalam kamar untuk tidur di klonin Mami Letta. Di luar rumah sini, Zira melajukan motor masuk ke halaman rumah setelah gerbang tinggi rumahnya dibuka. Kedua matanya melebar saat melihat ada motor warna hijau milik suami yang sudah bertengger di garasi rumahnya. Sejak kapan dia di sini? Tanyanya dalam hati. Dengan cepat Zira melepaskan helm,
lalu berlari menaiki undakan teras. Dia celingukan mencari keberadaan suaminya di segala sudut rumah. "Mam?" panggilnya ke Leta yang baru saja keluar dari kamar Revin. "Dari ngeluyur kemana? Kok baru pulang?" tanya Leta. "Dari rumah Fellows." Kening Leta berlipat mendengar jawaban anaknya. "Orang Fellows sejak pulang sekolah udah kesini. Kamu ngapain di rumah Fellows?" Wajah Ziri terlihat terkejut mendengar jawaban mominya. "Sekarang Fellows di mana?" Leta melirik ke arah meja makan yang sudah kosong. Di kamarmu, mungkin." Zira langsung melangkah menuju ke kamar. Membuka pintu kamar dan celingukan menatap ke setiap sudut kamar. Ada yang terasa lega ketika melihat seseorang yang sejak tadi dia cari sedang duduk di samping ranjang menghadap ke jendela. Ziri menutup pintu rapat, melemparkan tasnya ke ranjang dan langsung mendekati suaminya. "Kanda?" panggilnya dengan suara manja. Fellows tak merespon, dia justru menjentik abu rokok keluar jendela. Lalu kembali menyelipkan rokok itu ke bibir. "Lo marah sama gue lagi?" tanya Zira setelah detik telah lama berlalu. Fellows melirik wajah cantik istrinya yang terlihat teraniaya. Tak mengatakan apapun, dia memilih kembali menyesap rokoknya dan melemparkan putung rokok yang sisa sedikit itu keluar kamar. "Lo marah kenapa sih?" tanya Zira, terlihat nggak tahu apa-apa. Fellows menggelengkan kepala. Enggak marah," katanya tanpa menatap Zira. Zira jadi mengerucutkan bibir. Dia menunduk dan langsung mendaratkan kecupan di pipi Fellows. "Jangan marah," rengeknya kemudian. Fellows memejamkan kedua mata. Kecupan yang berhasil membuat desiran muncul di dalam dada sana. "Iya, gue tahu lo marah, tapi gue nggak tahu lo marah sama gue karena apa?" curhatnya ke Fellows. Fellows membuang nafas pelan melalui bibir. Sedikit mendongak menatap Zira yang berdiri di sebelahnya. Tangannya menarik lengan Zira, membuat Zira jadi duduk di pangkuannya. Lalu kedua tangan Fellows melingkar ke pinggang Zira, mengungkungnya. Kedua mata Zira melebar mendapatkan perlakuan yang seperti sekarang ini. Dia mencoba menahan rasa mules yang langsung hadir menyerang perut, lalu menyebar ke seluruh tubuh menjadikannya merinding sampai seluruh pori-pori terasa terbuka. "Fel!" panggilnya, sedikit menoleh untuk menatap wajah suaminya. Fellows mengeratkan lingkaran tangannya. Dia memajukan wajah dan mengecup sisi bibir Zira. "Kenapa kemarin lo lempar jajanan yang gue makan dari Liona?" Ziri meneguk ludah, kedua tangannya saling meremas di pangkuannya. Bibirnya terbuka dan gagu karena bingung mau jawab apa. Akhirnya hanya menggelengkan kepala karena nggak tahu juga alasannya apa. Fellows menyandarkan kepalanya di dada sebelah Zira. "Gue marah, sama kayak Elo yang marah pas lihat itu. Lo pikir sendiri aja apa alasannya?" katanya dengan pelukan yang semakin erat. Ziri kembali meneguk ludah. Dia melirik kepala Fellows yang tertutup topi terbalik, lalu menunduk mengamati tangan yang melingkar di perutnya. Karena gue ngasih minum ke Xavier?" tebaknya yang masih belum konek. "Haham?" Fellows mengakui tanpa berpindah posisi. Gue cuma bantuin dia aja. Apa yang salah beliin dia minum?" Fellows menarik nafas dalam dan membuangnya cukup kasar. "Jadi kalau gue beliin sesuatu ke Liona juga nggak masalah, kan?" tanyanya, sekarang mengangkat wajah dan mengamati wajah Zire dari samping. Zire menoleh cepat. Bibirnya sudah terbuka, bersiap untuk ngomel. Tapi hanya mendengus setelah menyadari apa yang telah dia lakukan. "Kenapa?" tanya Fellows Sata melihat wajah tak suka Zire. "Gak boleh." Zire menggeleng polos. "Gue gak suka sama Liona." Jujurnya.
Sama. Phylos menyahut cepat. Zira jadi menatap wajah Phylos yang hanya berjarak beberapa senti dengan wajahnya. Tatapannya tertuju ke arah mata Phylos yang fokus menatap ke bibirnya. Zira membuka sedikit bibir karena tiba-tiba merasa kesulitan bernafas melalui bibir. Phylos. Lengkuh Zira ketika bibirnya diraup. Phylos memiringkan kepala, mengecup bibir Zira yang sedikit terbuka. Jangan dekat-dekat Xavier lagi, oke? Pintanya ketika ciuman itu terlepas. Zira membuka kedua mata, berkedip pelan menatap kedua mata Phylos yang tepat ada di depannya. Pelan kepalanya mengangguk, menyetujui. Lalu kembali memejam saat bibirnya dikecup lagi. Perlahan tangannya bergerak, melingkar ke leher Phylos, mengalung di sana. S2 bab 61, tukeran. Posisi yang S2 bab 61, tukeran. Posisi yang sama seperti di gudang tadi pagi. Kening Zira beradu dengan kening Phylos setelah ciuman itu terlepas. Detik kemudian Phylos menarik kepala, tapi Zira langsung ngusel di sisi leher Phylos. Dia menggigit bibir dengan kedua mata yang memejam. Tangan yang melingkar di leher Phylos itu saling mencengkram. Kedua pipinya terasa memanas karena malu. Phylos mengulas senyum, dengan senang hati dia kembali melingkarkan tangan ke pinggang Zira. Lebih menarik tubuh kecil istrinya untuk memepet pada tubuhnya. Tak ada yang memulai bicara, Phylos pun hanya diam dengan bibir yang terkulum. Sama-sama malu mengingat segala yang sudah mereka lakukan. Tok, tok, tok. Zira! Panggilan yang terdengar sama dari luar kamar itu membuat Zira menarik diri dengan cepat. Dia beranjak turun dari pangkuan Phylos dan langsung melangkah ke arah pintu dengan debar di dada yang masih menggila. Menarik nafas dalam lebih dulu sebelum tangannya menarik handle pintu. Mam? Sapanya ketika melihat Letta ada di depan pintu kamar. Di luar ada Mikkel sama Nathan. Kata Letta, memberitahu. Katanya udah telepon kamu, tapi nggak diangkat. Lanjut Letta sebelum dia ngeloyor pergi meninggalkan kamar Zira. Zira jadi memijat kepala dengan kedua mata yang memejam dalam. Mikkel sama Nathan kalau main gak mungkin sebentar. Padahal di sini ada Phylos dan mereka baru aja baikan. Masa iya Phylosnya ditinggal gitu aja? Temuin aja. Kalimat pendek yang membuat Zira menoleh, menatap suaminya yang santai menyandarkan punggung ke tembok kamarnya. Bibir Zira menipis. Lo gimana? Tangan Phylos bergerak membenarkan posisi topi. Gue di sini aja. Zira menganggukkan kepala, tak mengatakan apapun dia balik badan dan keluar dari kamarnya. Menghela nafas panjang begitu menutup pintu kamar. Entah, tapi tiba-tiba dia merasa menjadi pribadi yang berbeda. Agak-agak kalem dikit. Detik kemudian dia menutup wajah dengan kedua telapak tangan, menyembunyikan tawa yang tiba-tiba tak bisa ditahan. Ngetawain apa? Bayangan apa yang tadi dia lakukan sama Phylos membuatnya tertawa kayak gini. Begitu ada di teras rumah, kedua matanya melebar melihat dua saudaranya yang sudah ada di sebelah motor milik Phylos. Zira berdecak dengan tangan yang kembali memijit kepala. Mau pakai alasan apa kalau dua orang itu nanyain? Ini. Nathan menuding motor yang dia pegang-pegang sejak tadi. Ini bukannya motornya si Phylos, kan? Tebaknya, karena dia hafal sama motor musuh. Mikkel menganggukkan kepala. Kok bisa di sini? Zira menggaruk sisi kepala, terlihat mikir dalam untuk mencari jawaban. Motornya dijual. Hah? Pekik Mikkel yang tentunya kurang percaya. Maksud lo, Om Cakra penada motor setengah pakai gini? Nathan pun tak percaya. Buat apa dadinya Zira beli motor setengah pakai? Motor yang dulu aja jarang kepakai karena nggak ada waktu. Zira menarik nafas dalam,
dia memilih melangkah menuju ke gazebo dan duduk di sana. Tangannya mengambil snack untuk ngasih makan ikan. Lalu melemparkan snack kecil-kecil itu ke kolam yang tepat ada di sebelah gazebo. Michael dan Nathan jadi adu tatap, kayak lagi ngomong lewat tatapan mata. Keduanya melangkah mendekat, ikut gabung di gazebo, duduk mengapit Zira. Zira jadi melotot saat telunjuk Nathan tertuding padanya. "Ngaku nggak? Ada Fellows di dalam?" Tebak Michael, menatap wajah Ziri lekat. Ziri menggeleng cepat tanpa bersuara. Detik kemudian menepis telunjuk Nathan dengan decakan lirih. "Gak ada, ih!" Michael menjep, menggelengkan kepala karena tidak percaya. "Ya. Muka lo itu gak cocok ngarang cerita, anjir!" Nathan mengangguk, setuju dengan apa yang Michael katakan. "Tapi kalau gue pikir lagi, ngapain si Fellows ada di sini? Zi, lo baik-baik aja, kan?" Kali ini Michael menatap khawatir. Nathan sampai membingkai wajah Zira, mengamati baik-baik wajah saudara sepupunya yang selalu manja ke dia dan Michael. "Lo dibully?" Michael ikut menatap wajah Zira dengan kepala yang sampai nempel dengan kepala Nathan. "Fellows sudah apain ya lo?" Nathan menajamkan penglihatan saat melihat bibir Zira yang mengerucut karena kedua tangannya terlalu menjapit wajah Zira. "Bibir lo!" Nathan bergumam, menggantung kalimatnya. Michael jadi menatap ke arah yang Nathan katakan. Dengan cepat Zira menarik kedua tangan Nathan dan melengos sambil mengusap bibir dengan punggung tangan. Sehari ini dia sama Fellows sudah cipokan 2 kali. Dan sesapan itu meninggalkan bekas di bibir bawahnya. "CKK. Arg!" Jerit Ziri tertahan saat mengingat apa yang sudah dia dan Fellows lakukan itu. Dia langsung menyembunyikan wajah di kedua lutut yang menekuk, lalu mengulum bibir rapat dengan tangan yang mencengkram kaki sendiri. Dia gregetan pada diri sendiri. Kok bisa gituan sama Fellows coba? Siapa yang akan percaya kalau dia cerita kebenaran? Apalagi cerita kalau dia marah gara-gara Fellows makan jajanan dari Leona. Satu tangan Michael jadi bertumpu di bahu Nathan dengan kepala yang menggeleng. "Bener-bener udah gila nih bocah. Mirip lo, kan?" Ledek Nathan, melirik Michael yang meliriknya penuh tanya. "Pas awal lo kepincut sama si Sarinem kan kayak dia. Gila juga. CKK. Sarinem, lambemu." Kesal Michael, mentonyor kepala Nathan. Detik kemudian Michael menyenggol lengan Nathan. "Masa dia jatuh cinta sama Fellows?" Gumam Michael dengan amat sangat tak percaya. Kedua bahu Nathan mengedik. Dia tetap mengamati Zira yang mulai mengangkat wajah dan menyingkirkan helaian rambut yang ada di wajah. Zira mengamati wajah kedua saudaranya yang menatapnya lekat. Tangannya langsung mentonyor kening Michael dan Nathan bergantian. "CKK, ngapain sih? Lo mencurigakan, anjir!" Umpat Michael, tangannya bergerak menyibakkan rambut depannya yang tergerai hampir menutupi mata. "Malam-malam pas lo bilang mau nikahan, itu maksudnya apa?" Nathan yang bertanya. Michael menganggukkan kepala dengan sudut bibir yang mencibir. "Jelasin!" Zira menggigit bibir, kedua matanya ketap-ketip menatap Nathan dan Michael yang memerhatikannya penuh curiga. Dia jadi menunduk, menggelembungkan pipi dan memainkan angin di mulut. Bingung juga sih mau cerita bagaimana. Tapi yang pasti kalau cerita ke kedua orang ini, rahasianya dijamin aman. Hanya saja. Sebenarnya gue sama, jadi, gue sama." Michael dan Nathan sampai tak kedip memerhatikan Zira yang terlihat gagu dan ragu untuk bercerita. Bingung cara ceritanya." Gumam Ziri setelah detik berlalu. Kedua cowok ini jadi menghela nafas mendengar kalimat terakhir Zira. "Apanya yang bikin bingung coba?" ucap Michael.
Kedua mata Zira sedikit melotot melihat Veloz berdiri di ambang pintu sana. Dia meneguk ludah dengan sedikit kesusahan. Gue ngampet pipis. Bentar ya. Tanpa menunggu persetujuan, Zire beranjak turun dari gazebo. Melangkah lebar dengan sedikit berlari menaiki undakan kecil menuju teras. Lalu masuk ke dalam rumah dan langsung menemui suaminya yang duduk di sofa ruang tamu. Mama nyuruh gue jemput Agi ya, kata Veloz, mendongak menatap Zire yang berdiri di hadapannya. Zire terlihat bingung. Dia memegangi tengkuk mencoba mencari ide. Gue ajak Nathan sama Mikkel keluar deh. Veloz mencekal pergelangan tangan Zire yang hampir melangkah keluar. Misal mereka tahu status kita, gak akan masalah kan? Kedua mata Zire mengerjap beberapa kali. Detik kemudian dia meneguk ludah dengan sentaan nafas kasar. Jangan dulu deh. Belum waktunya mereka tahu. Sekarang Veloz yang menghela nafas, lalu menganggukkan kepala. Menurut saja sama istrinya karena dia pun memiliki alasan kenapa teman-temannya nggak boleh tahu soal pernikahan ini. Dia melepaskan tangan Zira, membiarkan Zira melangkah masuk ke dalam rumah untuk mengambil kunci motor. Menit kemudian Zira keluar sudah dengan pakaian santai. Gue pergi ya. Pamitnya ke Veloz. Lo hati-hati. Lanjutnya dengan senyum canggung. Veloz terlihat menahan senyum, dia menyodorkan hapnya ke Zara. Tulis nomor lo. Pintanya. Zire menggigit bibir dengan senyum yang tertahan. Dia menarik handphone dari saku celana, mengusap layar HP-nya dan menerima handphone Veloz. Maklum ya, Zire nggak hafal sama nomornya sendiri. Kirain nggak akan minta nomor gue sampai patung kuda Nilde dibunting, ternyata. Dia minta juga, batin Zira bersorak dalam hati. Minta minum. Haus gue. Kedua mata Zira melotot melihat Mikkel yang sudah menaiki undakan teras. Dia mengembalikan handphone ke Veloz dengan cepat dan berlari keluar rumah. Nongkrong di minimarket ya sana aja, gue pengen beli es krim. Dia menarik lengan tangan Mikkel, menyeret saudaranya ini untuk menjauh dari rumah. Beberapa menit setelah Zire pergi, Veloz berpamitan ke Leta. Meminta maaf karena nggak bisa memenuhi janjinya ke Reving lalu beranjak pergi untuk menjemput adiknya. Habis jemput Agia, Veloz pergi keluar rumah karena ada janji nongkrong sama teman-temannya di warung wifi. Seperti biasanya, Veloz datang terlambat karena teman-temannya sejak pulang sekolah tadi sudah ada di sini. Bolos kemana, Cuk? Tanya Manuel saat Veloz baru saja mendudukan pantat di kursi sebelah Badai. Veloz menggaruk kening. Numpang tidur di warnet? Jawabnya yang ngemang nyata. PPVT, kirain tidurnya di UKS, sisihan sama si Xavier. Badai menyahuti. Veloz menendang kaki Badai dengan decakan. Dia beranjak mengambil minum dan rokok di warung. Vel, gue tadi ngirim chat minta nomornya si Ayla nggak lo bales? Bumi menghadang Veloz yang melewati kursinya. Belum buka handphone gue. Dia menarik handphone dari saku celana dan menyerahkan handphone itu ke Bumi. Cari sendiri aja. Gue kasih nama Ayla Ketu. Lalu melenggang memesan minuman ke dalam sana setelah Bumi menerima ponselnya. Manuel menggingkan senyum menatap Bumi yang mulai mengusap layar. Lo naksir Al ya, Mi? Lambenya, Mas! Umpat Bumi dengan lirikan galak. Dia menekan tombol di sisi handphone milik Veloz. Kedua matanya mendekik begitu melihat layar handphone yang ada di genggaman itu menyala. Motornya Zira, kan? Gumam Bumi saat melihat wallpaper di handphone yang dia pegang. Bumi melirik Veloz yang masih ada di dalam warung sana. Dia mengusap layar handphone miliknya, mencari nomor Veloz dan melakukan panggilan telepon. Gak nempelin ke telinga, cuma menatap layarnya sampai di layar sana tertera jika sudah terhubung. Bumi makin mendekik melihat panggilannya yang mendapatkan respon.
Tanda detiknya sudah berjalan. Cepat dia menempelkan HP-nya ke kuping. Halo, siapa ini? Suara seorang wanita di seberang sana yang membuat kedua mata Bumi melotot dengan mulut mengaga. Lo, Zira? Tebak Bumi. Tak langsung ada respon dari seberang sana. Badai jadi menendang kaki Bumi, begitu juga Manuel yang mendekat dan menempelkan telinga untuk ikut mendengar panggilan di handphone Bumi. Bumi menarik handphone yang panggilannya dimatikan sepihak. Dia terlihat histeris, telunjuknya menuding ke arah handphone yang Ardi diberikan Veloz. Lu kenapa? Anjir! Tanya Badai, kepo. Ini HP-nya Zira. Kata Bumi lirih dengan kepala yang condong ke arah Manuel dan Badai. Hah? Pekik Manuel dan Badai bersamaan. Badai mengambil handphone dari tangan Bumi, menekan tombol di sisi kiri handphone dan membuat layar di sana jadi menyala. Klunting. Tepat saat itu juga, ada chat yang masuk. Endia, HP-nya ketuker. Ih, gue nanti malam ke rumah Elo ya. Mata ketiga lelaki ini melotot bersamaan melihat notifikasi yang muncul di bar utama layar. Kakanda? Seru ketiganya dengan bersamaan saat melihat nama kontak di sana. Kalian ngapain? Tanya Veloz heran, dia melangkah mendekat dengan rokok yang sudah mengepul di jari serta segelas es susu di tangan kanan. S2 bab 62, ngaku? Pertanyaan yang